Selamat pagi pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menggunakan posisinya sebagai menteri untuk urusan pribadi dengan menandatangani sebuah surat undangan berkop kementerian untuk mengundang kepala desa, ketua RT hingga kader Posyandu di wilayah Kramat Watu, Serang, Banten untuk hadir dalam peringatan haul kedua ibundanya, perayaan Hari Santri sekaligus tasyakuran sebagai pejabat negara. Padahal beberapa jam sebelumnya Presiden Prabowo sudah menekankan jabatan mesti didedikasikan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kerabat. Wajar jika publik pun mulai skeptis. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 24 Oktober 2024 dengan tema Tendensi Pribadi Menteri Yandri. Bersama saya Yohana Margareta dan Anda juga bisa berpartisipasi berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi Mas Arief. Pagi Yohana. Sebelum kita ulas lebih dalam lagi, Mas Arief, kita akan saksikan dulu informasi yang satu ini. Tendensi pribadi Menteri Yandri. Baru sehari menjadi menteri, langsung menimbulkan kontroversi. Itulah yang terjadi ketika Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menggunakan posisinya sebagai menteri untuk urusan pribadi. Menteri Yandri menandatangani sebuah surat undangan berkop kementerian resmi, padahal isinya terkait dengan urusan kerabat. Lewat surat berkop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 19-UMM.02.03-10 Yandri mengundang kepala desa, ketua RT hingga kader Posyandu di wilayah Kramat Watu, Serang, Banten untuk hadir dalam peringatan haul kedua ibundanya, perayaan Hari Santri sekaligus tasyakuran. Surat tersebut ditandatangani Yandri pada Senin 21 Oktober atau bertepatan dengan hari dia dilantik sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara haul peringatan hari kewafatan dilaksanakan pada Selasa 22 Oktober di Pondok Pesantren Bayi Hadi Sholeh Ma'mun. Di hari pertamanya sebagai pejabat negara, Yandri memang langsung bekerja, tapi untuk hajatan pribadinya. Padahal beberapa jam sebelumnya, Presiden Prabowo sudah menekankan bahwa jabatan mesti didedikasikan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kerabat. Jabatan publik sudah seharusnya dijalankan untuk melayani rakyat, bukan meladeni urusan pribadi. Terlebih karena seorang menteri dilantik dengan mengucapkan sumpah jabatan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bukan sebaliknya, untuk kepentingan atau urusan pribadi yang mengatasnamakan keluarga. Wajar bila publik ada yang skeptis tipe pejabat seperti ini bakal selalu menomorsatukan kepentingan rakyat ketimbang urusan pribadi, kolega, atau saudara. Urusan rakyat amat penting, bakal kerap dinomorsekiankan. Begitu dilantik, setiap pejabat mestinya sudah tahu bahwa mereka ialah pelayan rakyat. Para menteri harus menyadari untuk segera selesai dengan dirinya sendiri. Maka Menteri Yandri mesti mengubah langkah awal yang buruk ini menjadi pelajaran paling berharga. Ia mesti mau segera mengubah diri, sebab bila tidak, model pejabat seperti ini justru bakal menjadi beban pemerintahan Prabowo Subianto. Kali ini kop surat, besok entah apa lagi yang bisa dipakai untuk kepentingan pribadi. Penggunaan kop surat oleh Yandri bukan sekadar hal sepele, bukan sekadar persoalan tertib administrasi, melainkan sebuah simbolisme kekuasaan yang disalahgunakan. Belum lagi tendensi untuk kepentingan politik yang bisa saja terjadi karena istri Yandri tengah berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang 2024. Meski membantah dan menunjukkan tidak adanya maksud politik di balik acara haul itu, tapi publik wajar curiga karena sejumlah elemen masyarakat yang diundang amat lekat dengan urusan pilkada. Setidak-tidaknya, sebagian mereka ialah unsur aparat negara yang potensial dipakai untuk kepentingan politik. Apa yang dilakukan Yandri bisa menjadi nilas titik yang merusak wajah pemerintahan baru yang dinakodai Prabowo Gibran. Mestinya,
semua jajaran pemerintahan Prabowo Subianto taat dan melaksanakan apa yang menjadi komitmen Presiden yang hendak mempersembahkan pengabdian yang total kepada rakyat. Seorang pejabat negara, apalagi level menteri, semestinya tidak lagi mengedepankan kepentingan pribadinya. Menteri itu bukan pejabat amatiran yang seenaknya menggunakan simbol kenegaraan di luar kepentingan publik. Seorang menteri harus paham norma dan etika. Jangan sampai untuk membedakan kepentingan pribadi dan negara saja tidak bisa. Dalam kehidupan bernegara, apalagi keteladanan seorang pejabat menjadi penting. Dalam kasus Yandri inilah, komitmen Prabowo diuji. Presiden mesti segera memastikan bahwa jajaran kabinetnya tidak ada lagi yang mengulang langkah serupa. Hanya dengan seperti itu, laju kerja kabinet merah putih bisa dijaga dan tidak diganggu hal-hal kontroversial yang memicu kegaduhan tidak perlu. Ya, pemirsa, itu tadi adalah topik editorial pada pagi ini, tendensi pribadi Menteri Yandri, dan kita akan ulas lebih dalam lagi bersama Mas Arief Suditomo. Namun kita jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia, masih bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Suditomo. Mas Arief, kita lanjutkan kembali bahwa apa yang terjadi dengan Menteri Yandri yang mendapat catatan di awal pemerintahnya sebagai menteri ini, sebenarnya tadi Mas Arief menyatakan ada aspek juga masalah sistem birokrasi yang buruk juga, yang kemudian ini tidak mendukung menjadi support system. Presiden Prabowo. Ya. Lalu seperti apa ini, Mas? Ini tentu saja ini menjadi catatan pembuka yang meredupkan semangat Pak Prabowo sebenarnya. Apa yang harus dilakukan dengan hal-hal seperti ini? Ya, saya tidak akan pergi ke titik yang sejauh itu ya, Yohana, bahwa kalau kita lihat dukungan publik di awal-awal ini sangat besar dan sampai hari ini pun pasti masih besar. Dan apabila kita menjadikan kasus Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto ini sebagai sebuah reminder, saya pikir dukungan publik masih akan sangat besar. Namun salah satu hal yang memang harus diwaspadai adalah di kabinet ini kan banyak sekali orang-orang yang belum pernah terpapar dengan bagaimana mereka harus memperlakukan birokrat. Bagaimana mereka harus mengendalikan birokrasi itu agar tetap bisa efektif, efisien dan loyal. Dan ini merupakan salah satu hal yang baru buat beberapa orang. Misalnya Menteri Pariwisata itu bukan orang yang lama berenang di kolam birokrat, gitu ya. Sehingga orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang harus hati-hati. Ya, ini merupakan salah satu hal yang harus dipahami. Kenapa? Karena para birokrat itu kan memiliki semacam pemahaman ya. Menteri itu datang dan pergi, tapi mereka akan tetap di situ. Dan ini merupakan salah satu hal yang tidak seberapa dipahami oleh pejabat tinggi atau menteri yang datang. Nah, pertanyaannya adalah kalau menurut Mas Arief, syarat utama apa yang harus dimiliki oleh seorang birokrat, apalagi spesifik menduduki posisi menteri seperti ini? Ya, birokrat itu adalah abdi negara kan. Waktu ada pejabat politik datang, mereka harus didukung dan lebih-lebih lagi mereka harus loyal. Karena apa? Karena kalau mereka tidak mendukung dan mereka tidak loyal dengan atasan barunya, apa yang terjadi apabila si atasan barunya adalah orang baru datang dari swasta yang values-nya sangat-sangat berbeda dengan birokrat tersebut, lalu dengan itikat yang baik, misalnya ya, ini merupakan salah satu hal yang sering sekali terjadi. Misalnya mereka sudah sangat percaya, langsung tanda tangan. Tanpa dibaca lebih terdahulu, tanpa direnungi apa dampaknya, langsung tanda tangan. Ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya akan menjadi sebuah kasus yang berulang. Sehingga kalau saya jadi Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, saya akan pandangi lama-lama itu yang namanya sekjen dari kementerian. Saya lihat apakah orang ini akan loyal kepada saya, apakah orang ini adalah jenis-jenis birokrat yang setia dan bisa
membantu menterinya untuk mengendalikan birokrasi yang ada di kementerian tersebut secara efisien, saya akan pandangi lama-lama dia untuk meyakinkan. Kalau tidak, saya pikir apa yang terjadi pada dokumen yang ditandatangani pada tanggal 21 kemarin, ini merupakan salah satu testamen bahwa ini merupakan bahaya yang di awal-awal yang sudah bisa diidentifikasi. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu titik di mana bagusnya terjadi di depan. Dan semua orang harus jadikan ini sebagai sebuah peringatan. Ya, dan mungkin ini juga menjadi salah satu modal yang nanti kan kita tahu ya, Pak Prabowo mengumpulkan para menterinya di Lembah Tidar untuk kemudian dibina dan di briefing. Semoga ini menjadi salah satu bahan untuk kemudian juga menjadi perhatian bersama oleh para anggota menteri itu. Nah, kalau tadi masalah birokratnya syaratnya harus loyal dan dedikasi tinggi. Kalau dari pemimpinnya sendiri, pemimpin birokrat itu harusnya seperti apa sih Mas? Karena ini penting sekali ke depan kesuksesan dari sebuah negara itu kan juga dari pion-pionnya presiden ini yang menentukan nanti. Ya. Ini kan sebuah pemerintahan yang harus gerak cepat karena targetnya sangat-sangat tinggi. Misalnya kita memiliki sebuah target pencapaian antara 5-8% untuk pertumbuhan. Kita ingin ada swasembada pangan dalam 3-4 tahun. Dan apabila itu tidak dirintis dengan berbagai macam tahapan yang sudah sangat konstruktif dari hari ini, saya pikir ini tidak akan bisa terjadi. Sehingga saya yakin apabila mereka memiliki pengetahuan hal-hal yang terkait sama manajemen skill gitu ya, ini merupakan salah satu hal yang memang harus disandingkan ya dengan karakteristik birokrat kita. Karena kalau presiden sudah dengan berani bilang bahwa kita memang punya masalah dengan birokrasi kita, ya ini menjadi sebuah kewajiban dari pemimpin teratasnya untuk membawa mereka ke atas, menjadi lebih baik, menjadi lebih jujur, menjadi lebih punya orientasi memberikan servis kepada publik. Dan itu merupakan hal yang lebih berat kewajibannya ada di menterinya, di pemimpinnya ya. Karena birokrat kalau tidak memiliki lokomotif yang cukup kuat untuk membawa mereka ke titik yang lebih baik, mereka akan seperti itu terus. Nah, jadi memang kewajibannya ada di menterinya lebih punya integritas, lebih punya kelas, ya, lebih punya berbagai macam hal, khususnya etika yang kukuh, memberikan tauladan yang baik, dan itu merupakan salah satu hal yang kita nantikan. Iya, bicara soal lokomotif di kementerian kan menterinya, dan para menteri lokomotifnya Pak Prabowo. Dengan melihat start atau mungkin langkah Pak Prabowo di awal untuk kemudian membawa gerbong Kabinet Merah Putihnya ini, baik dari sisi pembekalan dan juga pembinaan, itu menurut Anda gimana Mas Arief? Kita bisa sangat optimis tidak sih bahwa Pak Prabowo ini akan benar-benar bisa menjadi lokomotif yang handal untuk menggawangi para menteri-menterinya? Kalau kita akan pergi dengan harapan publik yang memang selama ini memang sudah sangat baik ya. Kan kalau kita lihat berapa persentase survei yang pada dasarnya memberikan dukungan kepada atau mengekspresikan optimisme kepada pemerintahan ini juga sangat baik. Dan saya dalam situasi ini melihat bahwa kita harus ikut gelombangnya gitu ya. Kenapa? Karena begitu ada pemimpin baru, mereka lah yang akan memimpin kita, dan kita akan menjadi bagian dari pihak yang dipimpin, dan kita harus memberikan partisipasi yang baik dalam proses membawa negara ini atau secara bersama-sama mencapai titik yang kita ingin tiba bersama gitu ya. Jadi momentumnya, gelombangnya ini jangan sampai diberatkan. Dan kalau pemberatnya itu ada di internal, saya pikir ini merupakan salah satu hal yang harus segera kita address. Dan ini merupakan momentum yang sangat baik untuk pada akhirnya menghilangkan pemberat-pemberat tersebut. Nah, kalau kemarin saya juga pantau di media sosial, yang biasanya kalau ada sebuah isu, yang paling menarik adalah komentar netizen ya Mas. Ya. Komentar netizen. Tapi ada hal yang menarik yang saya amati adalah memang vibe-nya itu memang lebih positif. Artinya ketika ada kasus Pak Yandri ini, netizen tuh justru lebih kesal, wah ini jangan sampai ini nanti seperti Mas Arief bilang mengganggu nanti kerjanya Pak Prabowo. Jadi ada kesadaran masyarakat bahwa ini mengawal siapapun yang akan kemudian merusak atau menghambat jalannya pemerintahan ini. Karena Yohana, kita itu menjadi optimis salah satunya dengan salah satu tonggak di saat Presiden membacakan pidato pelantikan. Banyak sekali hal yang pada akhirnya itu diawali dengan sebuah keberanian untuk mengakui
bahwa kita punya problem inilah, problem A, problem B, problem C, dan ini merupakan salah satu hal yang bagi kita itu bukan saja sebagai sebuah titik awal untuk mulai memperbaiki, tetapi ya ini merupakan sebuah keberanian bahwa ada beberapa hal yang tadinya mungkin itu kita taruh di bawah karpet gitu ya, kita sembunyikan untuk tidak kita address, tapi sekarang kita dengan sangat berani kita address, kita perbaiki, dan kita jadikan itu sebagai sebuah momentum untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Dan disampaikan langsung oleh Pak Prabowo, apakah mungkin background militer itu juga berpengaruh ya Mas untuk kemudian kesatria mengakui kesalahan, kekurangan begitu sebagai pemimpin gitu? Saya pikir itu merupakan bagian dari karakter ya. Jadi kalau tidak militer itu kan lebih kepada cara, tapi ini kan bagian dari karakter kalau saya lihat. Oke, nah kemudian kita juga menunggu nanti seperti apa sih hasil dari pembinaan di Lembah Tidar ya, Pak Prabowo dengan para menterinya. Tapi kalau Mas Arief sendiri punya ekspektasi apa sih dari pembekalan yang ini juga baru kali ini terjadi sepanjang sejarah ya, pembentukan kabinet dan menteri sebelum bekerja ada pembekalan, kemudian di Akmil pula begitu. Ekspektasi Mas Arief melihat ini apa? Saya hanya ingin mengekspresikan satu hal. Kalau selama ini kabinet ini dianggap obes gitu ya, besar gitu ya, tidak agile, pembekalan ini harusnya membuktikan bahwa mereka bisa melakukan konsolidasi secara cepat dan mereka sudah bisa saling mengenal, tidak ada silo-silo yang pada akhirnya akan membentuk kerajaan-kerajaan kecil yang tidak bisa membuat dinamika dan progresnya menjadi lebih cepat. Mereka bisa kompak ya, mengenal secara pribadi satu sama lain, karena ini kan banyak sekali ya orang yang lebih dari 100 ya. Dan dengan banyak ini waktu yang dibutuhkan untuk saling mengenal, untuk saling memahami jadi lebih panjang. Jadi dengan momen-momen di Bukit Tidar ini, saya pikir ini seharusnya bisa mempercepat proses konsolidasi. Iya, karena saya membayangkan nanti apa ya aktivitasnya, apakah juga akan militerisme atau seperti apa. Tapi ternyata mungkin ya saya suka dengan inovasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya, tidak hanya mengenal satu sama lain, tapi Pak Prabowo lebih mengenal juga anak buahnya, itu menjadi hal yang penting ya, agar tidak kebobolan seperti ini lagi mungkin Mas ya, begitu. Nah, terus kemudian Mas kalau dari sisi birokrasinya, bagaimana kemudian Mas Arief juga melihat perbaikan birokrasi yang tadi dibilang masih buruk, tapi perjalanan perbaikan birokrasi sampai dengan saat ini menurut Mas Arief gimana? Nilainya masih nilai merah atau hijau, kuning? Masih merah. Masih merah. Tetapi di saat masih separah itu, Mas. Iya. Seberapa jauh kita ya mendapati kesan yang sangat baik apabila kita pergi ke tempat-tempat yang seharusnya kita dilayani dengan baik gitu ya. Itu kan nilainya belum 1 sampai 10? Ya, masih belum 10 lah, belum 9 lah ya. Kita kan berharap mereka adalah abdi negara, mereka adalah pelayan masyarakat. Hal-hal yang pada dasarnya kita harapkan kan belum tiba di sana. Tetapi di saat kita sudah mengakui bahwa mereka itu belum memiliki nilai yang biru, ya kita jadikan itu biru. Ya, selama ini kan kita merasa bahwa itu biru, tapi sebenarnya merah gitu ya. Dan itu yang pada akhirnya kita ingin rubah. Ya. Lalu apa kata para pemirsa dan juga mungkin netizen yang menyaksikan editorial pada kali ini? Kita akan nanti tersambung melalui telepon. Seusai jeda pemirsa, tetaplah bersama editorial Media Indonesia. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, kita akan langsung tersambung dengan para penelpon yang sudah antri di line telepon kami. Kita akan sapa Bu Indra yang pertama dari Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana Margareta dan Bung Arif Suditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Ibu Indra, silakan. Apa komentar Anda terkait dengan Pak Menteri kita, Pak Yandri ini? Ya, ini yang selalu terjadi Mbak Yohana. Jadi para pejabat itu seperti tadi uraian Bung Arif itu, meskipun profesional di bidangnya, mereka masih buta mengenai apa-apa yang harus dilakukan sebagai pimpinan lembaga dan kedinasan ataupun daerah. Mereka biasa terjebak dalam yang biasa kita dengar membenarkan kebiasaan, bukannya membiasakan yang benar. Jadi kalau ada sesuatu yang mereka gamang untuk melakukan, itu bukannya mencari mana ini yang sebenarnya harus dilakukan, tapi mendengar juga bisik-bisik dari orang-orang lama yang tadi dikatakan juga oleh Bung Aris, mungkin saja menjerumuskan. Nah, mereka bisa, udahlah, lakukan. Biasanya juga gitu kok. Nah, ini yang menjebak ini sampai dengan keadaan korupsi itu. Nah, juga orang yang ingin berbuat baik, mungkin dia ingin berbuat baik, tapi jangan ingin menunjukkan kebaikan. Jadi kalau ingin berbuat baik sajalah. Mungkin takut dianggap tidak melupakan dia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Dan langsung saja kita ke Pak Bion dari Mataram, NTB. Pak Bion, selamat pagi. Pak Bion. Selamat pagi Mbak Margareta, Bang Arif, selamat pagi. Baik. Ya, silakan Pak Bion. Singkat, padat dan jelas ya Pak. Bang Arif, saya lebih setuju kabinet ini dinamakan Garuda Nusantara. Ketika kita mencerminkan persoalan perwakilan daerah, ini tidak lebih, kabinet ini adalah kabinet koalisi partai yang dibangun oleh Prabowo dalam rangka mendukung daripada dia menjadi presiden. Itu satu. Lalu yang kedua, kita bicara kapabilitas, akseptabilitas dan kualitas profesional menteri. Saya melihat rekan-rekan saya ini termasuk orang PAN, termasuk PSI, ini anak-anak baru yang belum punya pengalaman di bidang kementerian. Bicara tentang pertanian, intensifikasi Pak Harto jauh sudah. Tahun 88 saya ingat masih SMP kelas 3, tahun 87, 85. Jadi ketika kita bicara bagaimana swasembada pangan, ini merujuk kepada bagaimana bicara Pak Harto dalam rangka Indonesia keluar dari krisis pangan dunia. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sekarang kita bicara hukum tata negara, Mbak Margareta, Bang Arif. Saya tahu orang PAN ini pengalaman mereka di dunia politik, bukan sebagai seorang pemimpin kabinet. Masa soal administrasi mereka tidak tahu tentang eksistensinya sebagai seorang menteri. Ini konyol. Saya bilang konyol ini. Saya pernah dikatakan di sini, saya mati bela Prabowo 2014, saya demo di Patung Kuda, Mbak Margareta. Saya tidak pernah menuntut jadi menterinya Prabowo. Jadi ini konyol ini ke kabinet yang bangun sekarang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bion dari Mataram. Dan kita ke Pak Max dari Manokwari, Papua Barat. Pak Max, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Pak Max. Singkat saja Pak Max. Ya, selamat pagi Yohana. Ya. Bung Arif, selamat pagi. Pagi Pak. Ya, yang pertama saya mau bilang, ini kesalahan partai atau kesalahan yang memilih. Artinya, ketika dari kalangan profesional termasuk dalam lingkungan
birokrasi atau masuk dalam lingkusan birokrasi, apakah dia mengerti tentang tata naskah dinas? Karena kita berjalan dalam pengelolaan administrasi, itu ada disebut dengan tata naskah dinas, di mana pada saat mana kita menggunakan kapasitas dinas, pada saat mana kita menggunakan kapasitas pribadi. Ini yang perlu dilihat. Dan saya mudah-mudahan saja dengan kebijakan Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, yang akan membawa ini para menteri untuk dididik di pusat pendidikan di TNI di Magelang, itu bisa merubah mereka. Pak Prabowo mungkin dengar, bawalah pakar-pakar administrasi negara itu untuk kemudian mendidik para menteri yang rata-rata dari kalangan bukan dari birokrat yang belum memahami tentang birokrasi, belum memahami etika dalam surat menyurat, untuk mereka dididik agar ke depan jangan lagi melakukan hal keliru seperti yang dilakukan oleh saudara Menteri Yandri. Ingat, 100 hari kerja Pak Prabowo, apabila tidak merubah 100 hari kerja selesai, reshuffle kabinet, sehingga betul-betul kabinet merah putih ini berwibawa. Baik Pak Max, Ya, terima karena kasih. Pak Prabowo dengan semangat yang berapi-api dalam pidato itu mau melihat keberpihakan sepenuhnya kepada rakyat, tetapi di sisi lain sudah ada menteri yang sudah melakukan kebijakan keberpihakan pribadi. Ini masalah. Ya, nanti kita akan lihat ya seperti apa nanti evaluasi 100 harinya. Terima kasih Pak Max dari Manokwari, Papua Barat. Selanjutnya kita ke Pak Ramadan dari Merangin, Jambi. Silakan Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yohana, Pak Arif, saya berbeda dari 3 penelepon tadi. Menurut saya, Pak Yandri ini adalah senior depan. Saya tahu dari dulu. Tetapi ini sebuah, kalau menurut bahasa saya, coba-coba. Tidak tahu, tidak mungkin. Tidak mengerti, tidak mungkin. Tidak paham, tidak mungkin. Orang yang paling bawah saja tahu itu salah. Tetapi Pak Yandri ini sengaja membuat sesuatu kesalahan. Apakah Pak Prabowo ini sanggup atau tidak memberhentikan dia? Karena partainya besar, dia punya pengaruh besar. Menurut saya ini terindikasi karena keteladanan selama ini tidak muncul. Sehingga seorang pejabat negara melanggar aturan yang sangat kecil itu semena-mena dilakukan. Maka kalau merah putih ini mau berkibar di Indonesia ini, menurut saya segera saja ambil tindakan, berhentikan Yandri yang sudah menggunakan jabatan baru 1 hari untuk kepentingan pribadi. Terima kasih Metro, selalu berjuang untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan dari Merangin, Jambi, dan sebelumnya juga ada Pak Max, Pak Bion, dan Ibu Indra. Dan sebelum kita ulas bersama Mas Arief Sudiartomo, kita jeda dulu pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia. Langsung saja Mas Arief, bagaimana tadi kesannya melihat dan juga mendengar langsung para penelpon berekspresi? Sangat paralel dengan apa yang menjadi pemahaman kita tentang optimisme publik ya untuk menyambut datangnya pemerintahan baru. Jadi saya pikir salah satu hal yang sangat menggarisbawahi adalah yang penelpon terakhir yang sempat menyentuh isu tentang pemecatan Yandri Pak gitu Ramadan, ya. Artinya apa? Mereka tuh sangat sayang dengan momentum. Mereka sangat sayang dengan optimisme publik dan mereka sangat berharap dengan pemerintahan baru ini untuk bisa membawa kita bersama ke titik yang lebih baik gitu ya. Dan jangan sampai ini Yandri Susanto yang pada dasarnya telah melakukan sebuah kesalahan ini mengganggu langkah-langkah berikutnya. Nah, jadi tone-nya saya pikir ini merupakan salah satu tone yang masih sangat penuh dengan optimisme, sehingga kita tidak boleh merusak ini semua dengan
pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi berikutnya. Jadi memang ini harus masyarakat berakhir di sini. Ya, masyarakat memang penasaran, Mas. Lagi-lagi ya, saya memantau dari netizen begitu ya. Penasaran apa yang akan dilakukan Pak Prabowo? Sebenarnya menunggu itu sih. Atau mungkin penasaran dengan tegurannya seperti apa, tapi dengan adanya Seskap udah mengingatkan, sebenarnya itu udah sikap presiden ya. Betul. Seperti ya, itu pasti itu kan merupakan instruksi presiden yang saya pahami, sehingga apakah dia ditegur keras atau ditegur secara lebih strategis gitu ya, ini merupakan satu hal yang saya pikir sudah diadres permasalahannya, sehingga kalau kita gunakan ini sebagai sebuah pengingat ya, saya pikir ini adalah pengingat yang harus tertancap di benak mereka, bahwa pengingat itu tidak akan hanya datang dari presiden atau Seskap gitu. Pengingat itu datang dari seluruh rakyat Indonesia lewat komunikasi digital yang selama ini kita miliki. Iya, dan kita tidak bisa mengabaikan ya bahwa optimisme yang muncul ini kan juga dibangun oleh Pak Prabowo sendiri yang dengan bahasa yang lebih membumi, dengan ketegasan yang luar biasa. Itu seolah-olah bisa mewakili keresahan masyarakat terhadap sesuatu yang mungkin tidak bisa diungkapkan. Dan sekarang diwakili oleh presidennya sendiri. Jadi memang itu yang terbangun sebenarnya. Dan ini ya Yohana, waktu kemarin Presiden mengamanatkan tentang memberi wewenang kepada para menteri untuk bisa memecat gitu ya. Ini kan sebagai suatu hal yang saya pikir ini sebuah breakthrough gitu ya. Karena kenapa? Karena kan kita tahu memecat PNS itu nggak mudah. Bahkan susah. Bahkan bisa dibilang mustahil gitu ya. Kenapa begitu Mas Dan Arief? Presiden ya karena peraturannya seperti itu. Birokrasinya lagi-lagi dan ya. Presiden bilang suruh di rumah saja gitu ya. Itu menurut saya itu merupakan sebuah ekspresi yang sangat-sangat keras dan sangat-sangat kuat. Sehingga mereka yang tidak bisa berjalan dengan derap yang sama ya betul di rumah saja ya. Dan itu memang harus dibuktikan oleh para pemimpin kementerian yang selama ini kita tunggu kiprahnya, ketegasannya, keberanian dan kecerdasannya. Kita lihat apakah dalam 100 hari ini mereka berhasil mengidentifikasi siapa-siapa saja yang pada akhirnya menghambat dan pada akhirnya dirumahkan saja gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang mungkin kita akan lihat. Sekjen kementerian mana, dirjen kementerian mana, berapa jumlahnya akan dirumahkan. Itu merupakan salah satu hal yang mungkin kita tunggu dalam waktu 100 hari ke depan. Dan sekali lagi mungkin juga harus terus diingatkan ya bahwa jangan sampai juga hal-hal yang remeh-temeh kecil ini mengganggu, karena PR kita itu sebenarnya besar sekali loh pemerintahan Pak Prabowo. Ekonomi, hutang dan segala macam. Ini dengan hal kayak gini memang tadi positif juga di awal bisa diketahui, tapi ya negatifnya Mas Arief ini jangan sampai kemudian membuat ragu memang. Ya, karena PR-nya besar, betul, masalah negaranya. Garis bawahnya seperti hal yang Yohana bilang tadi, jangan sampai. Ya kan, ini berarti kan kita masih punya optimisme untuk bisa kita pelihara agar berbagai macam target-target besar yang kita miliki itu bisa dicapai. Oleh siapa lagi kalau bukan oleh kita semua, dan di dalamnya ada siapa? Ada birokrat ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita masih takut kepada mereka, kita masih belum memberikan keberanian atau bagaimana leadership para menteri ini untuk bisa membawa birokrat itu menjadi birokrat yang lebih bisa punya orientasi melayani, saya pikir ini akan membawa kita kepada situasi yang untuk mencapai suatu target itu akan sangat lambat jalannya. Karena peran birokrat di sini amat sangat penting. Kalau bicara leadership harusnya memang seperti yang diungkapkan di catatan editorial, memang kalau sudah sampai di level menteri semuanya sudah selesai ya, selesai dengan diri sendiri, selesai dengan etika dan segala macam. Seperti yang disampaikan oleh para penelpon tadi, nggak mungkin ini tidak disadari, tidak mungkin tidak diketahui begitu. Karena atau ini juga akhirnya kan mengacu ini atau yang milih ini yang tidak tepat kan pada akhirnya akan saling menuding begitu Mas Arief. Ya, itu yang pada akhirnya kita ingin hindari ya, karena kita kan ingin melihat bahwa gelombang positif yang amat sangat kuat ini dimanfaatkan untuk akselerasi. Karena masih banyak PR yang pada dasarnya harus kita tuntaskan. Dan dalam situasi di mana kita masih menghadapi birokrat kita dengan kualitas yang apa adanya seperti saat ini, memang kewajiban dan beban terberat adalah pada pemimpinnya. Dalam hal ini menteri-menteri atau wakil menteri yang baru saja ditunjuk. Nah, kalau mereka tidak bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki keberanian, mereka memiliki ilmu yang cukup, mereka memiliki ketegasan, mereka memiliki visi yang pada akhirnya bisa membawa kementerian tersebut pada titik yang lebih baik. Kalau itu tidak ditunjukkan, saya pikir ini merupakan salah satu hal yang cukup berbahaya.
Tapi untungnya kita masih punya sebuah tahapan misalnya 100 hari. Dan Presiden Prabowo kan memiliki low hanging fruits ya, yang pada dasarnya harus bisa diraih di 100 hari pertama, dan itu merupakan salah satu hal yang mungkin kita tunggu, yang bisa kita tunggu bersama-sama untuk kita lihat apakah dalam 100 hari ke depan kita benar-benar akan bisa menunjukkan bahwa target-target yang seharusnya bisa dicapai itu harus tercapai, dan kalaupun tercapai itu akan mendapatkan kredit. Tetapi buat mereka yang tidak berhasil menggapai low hanging fruit tersebut, itu harusnya bisa mendapatkan berbagai macam hal yang sifatnya sanksi. Dan publik menanti hal tersebut. Oke, satu lagi sedikit saja Mas Arief. Setiap kabinet atau periode pasti ada tantangan zamannya sendiri. Selain masalah PR negara, apa tantangan terbesar di era digital dan di era Gen Z ini yang harus dihadapi oleh Kabinet Merah Putih dengan segala macam karakter dan juga kemampuan leadership mereka? Tantangannya seperti apa agar mereka pun juga bisa kemudian lebur untuk mengejar ketertinggalan di era sekarang? Teknologi komunikasi itu seperti pisau bermata dua ya. Apabila kita ingin memanfaatkan dengan baik, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih cepat. Tetapi kalau tidak kita kuasai, kita akan menjadi korban dari teknologi komunikasi digital tersebut. Misalnya kita tidak bisa menguasai bagaimana kita mengamankan pusat data nasional, kita tidak bisa menguasai infiltrasi asing yang selama ini masuk ke dalam bagaimana perilaku masyarakat atau perilaku market kita untuk memilih informasi. Itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya kita harus lihat. Dan itu tidak terlepas dari bagaimana juga pemerintah kita harus siap dengan situasi di mana teknologi komunikasi digital kita sudah sangat-sangat maju. Dan itu sudah sangat-sangat bisa dinikmati oleh berbagai macam pihak yang ada di masyarakat. Contohnya misalnya sekarang bagaimana netizen mengoreksi berbagai macam kebijakan, itu kan merupakan salah satu hal yang harus direfleksikan oleh mereka. Dan apabila mereka sekarang siap menghadapi hal tersebut, saya pikir akselerasi bisa terjadi dengan teknologi komunikasi digital yang kita sama-sama pahami. Dan kesiapan untuk memahami segala hal yang terkait dengan birokrasi dan teknisnya itu ya, karena di era teknologi ini semuanya mudah tersebar dan jejak digitalnya juga ada. Jadi itu yang harus berhati-hati. Mungkin itu tantangan terbesarnya di situ ya Mas Arief. Baik, terima kasih Mas Arief. Dan pemirsa, satu lagi, seorang menteri seharusnya memang tidak lagi mengedepankan kepentingan pribadi. Ia harus paham norma dan etika karena keteladanan seorang pejabat sangatlah penting. Kasus Menteri Yandri menguji komitmen Presiden Prabowo. Presiden mesti segera memastikan jajaran kabinetnya tidak ada lagi yang mengulangi hal serupa agar tidak memicu kegaduhan yang tidak perlu. Demikianlah editorial pada hari ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk Anda. Saya Yohana Margareta undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.